Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan pelajaran kita, hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Dia berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Dikatakan ini ucapan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam hina, ketika beliau ulqiya, dilempar ke dalam api. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu. Dan ucapan ini pula yang telah diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika qalu, orang-orang berkata, innan nas, sesungguhnya manusia-manusia banyak, qad jama'u, sungguh mereka telah menghimpun kekuatan dan pasukan untuk menyerbumu. Fakhshawhum, maka oleh sebab itu takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum, maka ucapan itu zada, menambah kepada mereka iman. Iman mereka bertambah. Berkata mereka, hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan dia Allah itu sebaik-baik pelindung dan yang mencukupi. Demikian kira-kira. Karena babnya masih bab tawakal, baru kemarin hadis yang kedua, masuk ke ini hadis yang ketiga, yaitu memahami ucapan hasbuna atau hasbiya. Hasbuna, cukuplah bagi kami. Kalau hasbiya, cukuplah bagiku. Hasbunallah, hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah saja. Tidak berhajat, tidak butuh, tidak berkeinginan memohon, meminta, mengadu, bersandar, berlindung kepada selain Allah. Cukup bagiku Allah saja. Wa ni'ma, dan Allah itu ni'ma, sebaik-baik. Al-wakil, pelindung, penjaga yang diandalkan untuk memelihara kita, namanya wakil. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar atau dibuang ke dalam api untuk dibakar dan dipanggang, maka datanglah Jibril alaihissalam kepada beliau menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Apakah engkau butuh bantuan, ya Ibrahim? Bantu engkau. Jawaban daripada Ibrahim, kalau kepada engkau enggak. Saya enggak berhajat, tidak membutuhkan bantuan dan pertolonganmu.
Tidak butuh. Saya hanya akan mengadu kepada Allah. Allah tahu. Dia Maha tahu apa yang sedang aku hadapi dan apa yang sedang terjadi pada diriku. Cukuplah bagiku Allah. Lalu beliau bacalah hasbunallah. Cukuplah Allah saja. Yang cukuplah Allah saja. Hasbuna, cukuplah bagi kami Allah saja. Atau hasbiya, cukuplah bagiku Allah saja. Cukup bagaimana? Tidak berhajat, tidak butuh kepada yang lain sebagai tempat bersandar, mengadu, berlindung, mengharapkan bantuan dan pertolongan. Hanya cukup bagi kami Allah saja. Allah saja itu nama hasbuh. Tidak memerlukan, tidak berhajat kepada lainnya, hasbuh. Itu wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah saja yang akan membantu, yang akan menolong, yang akan bela, memelihara, menjaganya. Namanya hasbuh. Dalam surah At-Talaq, surah ke-65, ayat ketiga. Silakan kalau ingin mencari At-Talaq, surat ke-65, ayat ketiga. Ada bazo? Di ujung ayat yang kedua berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ujung ayat kedua. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Itu ujung ayat yang kedua. Wa yarzuqhu, Allah akan memberinya rezeki. Ayat ketiga, min haitsu la yahtasib, daripada arah la yahtasib, yang tidak diperkirakannya, yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duganya. Wa may yatawakkal, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dianya Allah itu hasbuhu, cukuplah baginya. Jangan berharap, jangan bergantung, meminta, memohon, mengadu kepada Allah. Cukuplah Allah itu sebagai penolong, pembantu. Hasbuhu, itu hasbuh. Mari kita pahami sejenak ujung ayat kedua dulu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, dia akan menjadikan untuknya atau memberikan untuknya jalan keluar. Makhraja, jalan keluar dari segenap urusan persoalan yang sedang dihadapinya. Pelakunya berbeda tuh.
Pelaku yang pertama bertakwa adalah kita manusia. Siapa saja yang bertakwa, berarti pelakunya adalah manusia. Ya ja'al, pelakunya adalah Allah. Allah itu akan memberikan atau akan membukakan jalan keluar. Berarti ada dua pelaku. Pelaku yang pertama kita. Penuhilah apa yang dititahkan, apa yang diperintahkan kepada kamu. Selanjutnya urusan jalan keluar serahkan kepada Allah. Karena Allah yang menjanjikan, ya ja'al, Dia akan menjadikan, memberikan atau membukakan untuknya, lahu. Untuknya siapa? Untuknya si manusia yang bertakwa itu. Makhraja, jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapinya. Jangan dipikir lo. Sakit kepala wak. Dan jadi bertakwa kepada Allah. Bagaimana bertakwa kepada Allah? Ya laksanakanlah apa yang diperintahkannya, apa yang dilarangnya, aturan-aturannya taati. Khusus dalam kasus ko masalah talak. Kalian laki bini, yang sedang laki, yang sedang bini, terjadi persoalan di rumah tangga. Nun nang karukun sentarui lahi. Lahi tapi. Lahi lah. Akalai itu. Siapa nukun tarui se? Orang tidak pernah cekak, tidak pernah bertengkar. Tidak, orang tu lah. Orang tu. Tidak pernah cekak. Tapi yang namanya orang, dari orang yo, ada di sana sini sedikit gangguan-gangguan. Siapa saja. Lebih-lebih ujungnya pertengkaran, perselisihan. Maka jatuhlah talak. Sore, kau kan sore talak. Ada yang tak bisa diselesaikan. Begitu hebatnya dua kutub yang berbeda. Nah, muat cik. Ujungnya talak. Kadang-kadang talak itu lebih bagus di satu saat daripada melanjutkan ikatan pernikahan. Ini tidak semua talak kalau dibenci kok. Talak yang tidak ada juang pangkanya, yang malih-malih, itulah talak. Kalau bahasa Rawak, cah sarak, cah rujuk, cah surui. Kadang-kadang cara itu lebih baik pilihannya daripada melanjutkan. Yo, nencik pembarang, nencik penjawab. Pantang ni nak menjawab. Tu saya bentang tu. Nencik le sandek sen. Lagi tahu sen. Sandek sen. Entah. Dan paling acok salah kan minta mana? Minta betul. Terjadilah perselisihan. No, akibat cara itu kadang-kadang lebih parah loh daripada tadi. Yang berusi tinggal laki-laki lah pai. Timbul persoalan baru. Timbul masalah. Kedua belah pihak kalau bertakwa kedua-duanya,
Deko Allah jadikan, Allah berikan jalan keluar. Khusus kalau masalah talak. Nyo kalau alun terjadi le rasa kerancak. Rasa kerancak nan bercerai selok lai. Rasa kerancak bercerai itu. Tidak terpikiran, au juang akibat akan sudahnya. Apalagi lah punya anak. Ketika tu rasa kerancak cerai. Alau cerai beko? Tiba menyesal. Baka. Kalau kedua-dua pihak itu lagi meningkatkan ketakwaan kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah, ketaatan kepada Allah, mengadu berdoa kepada Allah, mengandalkan Allah, sambil mencari solusi, nanti akan ketemu makhrajanya. Allah akan berikan ilham, berikan petunjuk, sehingga nampak makhraja. Ana makhraja, solusi, jalan keluar. Tapi ayatku bukan hanya tentang rumah tangga. Rumah tinggal kali ya solusi. Jadi rumah tangga yang rumah tinggal adalah solusi. Baru solusi ni. Ndak dunyi rumah tinggal beko lapu. Itu solusi kan. Dalam segenap persoalan hidup. Kan amrihi kok. Urusannya berarti perkara persoalan urusan yang sedang dihadapi. Ini bukan adu-adu urusan awak kok. Persoalan kita hadapi, masalah kita hadapi, adu-adu yang setiap awak. Kadang-kadang lah buntu. Kau tersumbek, kau terpekok, kau tampang, tak nampak jalan keluar lain. Mengadulah ke langit. Maulah. Nanti ada jalan keluarnya. Ada makhrajanya. Itu satu ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yatasib. Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak di. Itu garis bawah itu, rezeki ku nak pitih itu. Awak cenderung memahami rezeki ku pitih sen. Ko mengalih balabo. Rezeki ku luas ko. Jadi bahkan kesehatan rezeki, kepahaman rezeki, warzuqna fahman wasi'a. Beri rezeki kami dengan kepahaman yang luas. Berarti paham? Ini paham. Ada rezeki itu. Rezeki ku tidak berkaitan hanya dengan materi. Apapun yang kita peroleh, yang kita pendapat, namanya rezeki. Dalam persoalan-persoalan kita hadapi ada masalah, ada jalan kedua itu rezeki itu. Nak pitih sendah. Buntu. Apa ni yang kepala? Lah kemari mampe. Kemari tanya. Kemari tersanda. Oh, itu nak kayu. Bala kini gua. Lah calon gua. Kamu akan mengadu. Sampai bapijak lah taban. Pe bantuan lah putih. Tak kamu kapai lagi. Oh, itu nak kayu. Beko ada ide. Ada tunggu pengana. Baik langsung dari kita ataupun orang nak bagi jalan keluar. Itu rezeki. Dia awak kan narasaki ko. Piti. Gale balabo. Padi masak. Jaguamu dia. Bada barapuangan. Bini rancak mintu kayu. Hidup santai masa depan cerah, mati masuk surga. Itu rezeki lah.
hidup santai, masa depan cerah. Bini rancak, mintua kayo, mati masuk surga. Itu mah kalau mau baca tak apa. Indah itu mana rezeki roh. Tapi jalan keluar, kelancaran, kemudahan, kesuksesan. Tiba di muri, paham, mengerti, dapat pelajaran rezeki itu. Rezeki. Bahkan anak yang saleh, rezeki. Allah akan memberinya rezeki. Dua dah. Bertakwa kepada Allah, ada solusi, kemudian dikasihnya rezeki. Bisa tatengkok. Ada rezeki. Rezeki. Agaran payah, agaran ada rezeki. Sebutnya ingat, ada rezeki. Dua dapat. Dengan bertakwa itu, iko kece orang-orang ilmu bahasa namanya fi'ilnya fi'il syarat namanya. Kemudian ya ja'al dan yarzuk iko namanya fi'il jawab. Isyaratnya kalian bertakwa lah, miang lah. Biko jawabannya ada solusinya, ada rezekinya. Jadi alun kado solusi lah. Alun kado diberi rezeki lah. Kalau kalian tak bertakwa. Bisa? Itu dia. Min haitsu la yatasib, dari arah yang tidak diperkirakan, tidak diperhitungkan, tidak disangka-sangka. Karena yang memberinya, yang mengasihinya, yang memberinya adalah Allah, yang kepada Allah itu kamu bertakwa. Wa may yatawakkal, dan siapa saja yang bertawakal. Kau juga kan tawakal. Siapa saja yang berserah diri dan mengandalkan Allah, karena yakin dan percaya kepada Allah. Ulang. Siapa saja yang bertawakal, bersandar, berserah diri kepada Allah, karena yakin dan percaya kepada Allah. Setelah dia berusaha, berupaya, berikhtiar dengan semaksimal mungkin, mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya, fahuwa hasbuh, maka dianya, ayat ketiga kan, maka dianya Allah itu hasbuh, akan mencukupinya. Hasbuh, mencukupinya kebutuhannya, keperluannya, apa yang diinginkannya. Yang penting kalian bertawakal. Termasuk masalah rezeki. Andaikan kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, kalau keluar daripada sarangnya dengan tembuluk yang kosong, kemudian dia keluar meninggalkan sarangnya, mengandalkan kepak sayap dan mata, terbang. Pulangnya ke sarangnya pasti membawa makanan yang muncuang dan tembuluk penuh untuk anak-anak. Ajang kalah lo kalian daripada burung. Tu kajinya. Burung tu keluar, tak tahu ke burung di mana ulik ni kena cetoknya, di mana biji-biji, di mana serangga-serangga. Nak kata mula nak tentu nyelenya tabang. Bantuannya kau usaha kau nak perlu dulu. Bau usaha lah. Ikut menyelepok di rumah. Usaha lah. Ini tekana kajiwa serianu. Lagi. Yo kepi ke padang. Yo. Iba ke padang kau. Kamari putih menjalan. Lalu kepada menjang. Tiba di Lembanai,
Yang betul. Dan kestinjang lawi. Jauh na, jalan pula betul lo. Mantulah kira-kira. Tiba lima lala orang antrian panjang sampai tadi malam. Tapi kalau bersuang entah beberapa jam, kembali terpakai sumbe. Asing ko duduk di rumah, nak ke Padang tu dah. Kalau nak ke Padang, itu kan baju no. Bersahur no, tukar baju. Tiba luar rumah. Duduk-duduk luar rumah, tanya orang tu. Kemana kau cak-cak nak kau? Tu lah bersahur. Dengan bawa sahur tu orang lah bertanya kau. Pagi-pagi keluar rumah. Tu apa tumit tinggi lah ya. Seperti tumit tinggi lah ya. Bagincu bagai pakai lah tas kampi ya. Kemana kau? Ke Padang ke Padang. Tunggu lu. Itu sana lagi ke Padang na. Atau lagi kosong doang. Alah bersahur. Atau lagi kosong ko namanya min haitsu la yahtasib. Halo. Lagi kan? Kasi tang siko ada. Hai. Pun dah salam piti. Kan dah lah. Tak sembahnya ke bini pun tu potong jawab bagi ada. Sebenarnya kaji aja kau? Iya pergi ke Padang. Dua lama. Tanya orang. Nama kau aku. Padang pi bala gua. Ya itu. Kama lalu tu bacaru nu ka. Itu salah. Itu anak dia lebih ke Padang dah. Otono lagi kosong. Tunggu sih kau, biar kecil mereka. Ana mana tu? Min haitsu la yahtasib. Yang penting usaha jangan mereka tawakal buruk memang. Tawakal ngangu. Berikhtiar, berusaha dan berikhtiar. Nampak kan? Jadi wa may tawakkal Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah tu akan Allah akan mencukupinya kebutuhan. Di situ pentingnya kita bertawakal. Tawakal itu lahir daripada hati yang beriman dengan percaya bahwa Allah pasti menolong, mencukupi, menjaga, memelihara, melindunginya. Lebih-lebih dalam masalah rezeki. Ditambah dengan iman. Imannya bahwa belum akan mati seseorang sebelum rezekinya habis. Dan seseorang tidak akan berpindah rezekinya ke orang lain. Dan orang itu rezeki lalu. Rezeki orang nak kapindah kawak paling-paling lalu meno kawak. Dia tahu lalu memang. Berapa banyak rezeki orang lalu kawak kaya. Kalau rumah awak di tepi balai banyak rezeki lalu ke rumah awak, halaman rumah awak. Orang bawa gerobak, bawa sungan, kan lewat sini. Tapi kiron cucuat tegak-tegak ilaman. Dia kira seketik. Ana mana go? Sepik Siti. Lepas sekolah. Aku lagi kerupuat seketik rezeki. Kau nak kaji nak kau? Supaya jangan hasbuhu inna Allah balighu amri, sesungguhnya Allah akan menyampaikan, sesungguhnya Allah baligh akan menyampaikan, akan melaksanakan urusannya. Artinya melaksanakan urusan, Allah akan memberikannya taufik, petunjuknya, sehingga urusannya selesai. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan bagi tiap segala satunya ada kadarnya, ada ukurannya, ada ketentuannya. Nah, balik kita kaji pangka.
Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api dan datang Jibril ke membantu, ke menolong, ditolak tawaran Jibril oleh Nabi Ibrahim. Ijali ke manusia biasa, malaikat kapalo malaikat sen, ndak butuh bantuan. Kalau kepada engkau ndak, para kekuatan Nabi Ibrahim. Tuhanku Allah tahu, Allah tahu. Kan ujuannya kan, ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, dinginlah, dan selamatkan Ibrahim. Sehingga api itu tidak menyentuh sehelai bulu Nabi Ibrahim pun tidak kena. Selamat Ibrahim. Beliau mengucapkan hasbunallah itu dengan sepenuh keyakinan, dengan kemantapan, kekuatan iman beliau, sehingga ditolak kan, beliau tolak Jibril. Akhirnya kan Allah bilang, wahai api, dingin, selamatkan Ibrahim. Karena api itu makhluk Allah. Api kan makhluk Allah, dia tunduk di bawah kendali Allah. Segala sesuatunya Allah yang mengatur, Allah mengendalikan. Itu satu. Kemudian yang berikutnya, wa qala laha, dan itu pula yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina, ketika beliau, ada orang berkata, surah Ali Imran, surah surat ketiga, ayat 173. Celiklah sebentar, pulang ke dulu sebelah. Ali Imran surat ketiga ayat 173. Alladzina qala lahumun nas, nampak? Alladzina, orang-orang yang, qala, berkata, lahum, kepada mereka, annas, manusia, innan nas, sesungguhnya orang-orang, qad jamu, mereka telah bersatu padu, menghimpun kekuatan untuk menyerang kamu, lakum fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka, zadahum imana, ancaman dan gertakan itu menambah keimanan mereka. Lalu mereka katakan, hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Kuago, mari kita bersejarah sangin. Nabi SAW dalam beberapa riwayat, kita ambil satu, datang piganta. Tahu piganta? Piganta ko digertak-gertak samba orang. Entah bang ko gertak samba lah namanya. Ipatakui-nyo. Diteror. Bahasa orang musyrikin Makkah yang kalah ketika perang Uhud, yang kalah di perang Badar, di perang Uhud mereka menang. Tapi mereka juga banyak menelan korban. Pemimpin mereka namanya Abu Sufyan. Allah tanamkan rasa takwi, rasa gacha ke Abu Sufyan dengan orang-orang musyrikin Makkah. Ru'ba, rasa gacha.
Gaca aku boleh tahu. Ada. Gaca aku pipi seserawa. Dia takui. Itu. Pipis serawa. Gaca. No gaca aku sabadunya ada namanya gacua. Gacua takui. Orang kalau panggacua, gaca badan. Pipis serawa. Sah. Gaca, gacua Abu Sufyan ko. Ada ru'ba. Salah satu mukjizat Nabi adalah sebulalai musuh ke bersuah ke bertamu ala ada rasa ru'b, rasa gentar. Anu bersuahnya Nabi sebulalai ke bersuah ala ada rasa itu. Faqadhafa fi qulubihim ar-ru'ba. Di hati mereka ada ru'ba. Cuma Abu Sufyan, pemimpin orang Quraisy Makkah, mengirim teror. Dia orang upahan. Itu bahasa awaknya. Untuk menyebarkan isu di tengah-tengah kaum muslimin di Madinah. Jadi pitih orang kok. Orang tu orang muslimin juga. Itu cuma pitih lah. Disebarkanlah teror-teror. Isi teror. Bahasa orang-orang Makkah kafir Quraisy telah bersatu menghimpun kekuatan banyak sekali untuk menghancurkan kalian. Fakhshaw, takutlah kalian kepada mereka, urungkan niat kalian. Mengena begini begitu mentun. Harapannya Nabi Muhammad ya kaum muslimin gaca, menyerah dan lain sebagainya. Kiranya tago pendeka ke Galanggang mah. Saya tahu. Tago pendeka Galanggang. Kau nak tahu salah. Kalau bahasa orang suraunya tajak labai. Tajak labai. Labai ke surau. Anulah ke surau jauh. Ya, ajak orang ke surau. Tak ajak lebih ke surau mana ke. Itu tujuannya untuk ambil keder. Ambil takwik Nabi dan para sahabat. Bukan takwik. Zadahum imana. Bertambah malahan keyakinan mereka. Kepercayaan mereka kepada Allah. Bahasa Allah pasti akan. Lalu mereka ucapkanlah hasbunallah. Itunya. Kami tidak akan mengadu, tidak akan menolong, tidak akan bersandar, tidak akan bersekutu dan segala macam. Cukup bagi kami Allah saja tanpa kami memohon, meminta, mengadu, bersandar. Hasbunallah, ni'mal wakil. Dialah sebaik-baik yang diandalkan untuk menolong, membantu dan segala macam. Itu hasbunallah. Ini tak sekadar baca-baca hasbiyallah, hasbiyallah itu. Lahir pada hati yang penuh dengan keyakinan. Hasbunallah. Dibaca oleh Nabi Ibrahim, dibaca oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Justru orang yang cakap yang tak tahu oleh. Kenapa? Nabi ketika itu kerahkan. Mari kita hadapi tentang mereka. Tak muah kalian dia surang pahit itu. Tak ada nak muah, saya akan pergi. Mana tekad Nabi itu terkumpul 70 orang. Keluar. Oh, ayo, orang nak lari deh. Sebab orang cakap tu hanya mempi ganta. Mereka tak siap dah, mempi ganta. Itulah hasbunallah ko. Kalau mengerti, kalau paham. Jadi bukan hanya sekedar zikir pagi. Hasbiyallahu la ilaha illah wal hayyul qayyum, itu bukan hanya sekadar baca pagi-pagi itu. Kan itu baca enggak? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali pagi. Walaupun hadisku ada nama kritik, tapi banyak ulama menyatakan hadisnya bisa dipakai.
7 kali pagi hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah, tiada yang berhak disembah melainkan Dia, kepadanya aku bertakwal, Dialah Rabbul Arsyil Azim, Dialah Rabb pemilik arsy yang agung. 7 kali pagi. Tapi yang cakap balik, ini masalah keyakinan. Kalau yakin tu ni ndak barana bacanya. Lalu memang air di daun taleh. Ibarat air di atas daun talas. Iya, bila dahannya tersentuh, daunnya bergoyang, airnya tumpah, tak tinggal, lah ikan tiwa. Tak apa-apa ke. Paling-paling zikir-zikir menambah pahala, cuma tak pengaruh kepada keimanan. Karena itu masalah keimanan, bukan masalah bacaan. Berbeda orang yang punya keyakinan membaca dengan orang yang hanya mencari pahala. Kalau orang hanya mencari pahala, ya ini baca-baca. Baca. Tapi orang yang punya keimanan itu menjadi suatu meneguh, menguat, mengokohkan keimanan mereka. Karena memang mereka punya keyakinan yang mendalam bahwa Allah memang ni'mal wakil. Ketika Aisyah difitnah, Wawek serong dengan Safwan, dihebohkan isu selama sebulan, goyang rumah tangga Nabi, diterpa isu, digambar-gemborkan, diviralkan oleh kaum munafik Madinah, goyang. Aisyah sendiri menyerah, mengadu ke langit, biarlah Allah membela mu. Nabi tidak bisa pula berbuat apa-apa, sebab beliau sedang digoyang dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Tidak panjang cerita awak, tuduhan Aisyah berselingkuh. Lalu pernahlah Zainab bertanya ke Rasulullah, kepada Aisyah, suatu engkau dituduh melakukan perbuatan serong. Wahai Aisyah, kata Zainab ke isteri Nabi jauh, ana ni kau lakukan ketika itu. Kamu baca hasbunallah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah saja yang akan menolong. Ya. Hanya Dia yang tahu. Kan turun ayat membela Aisyah, surah An-Nur. Kerana Aisyah menyerah boleh-boleh kata. Tak bisa lah, sebulan lamanya. Turunlah surah An-Nur, menyatakan Aisyah bersih. Itu hanyalah penyebaran isu oleh kaum munafik Madinah. Kaji awak, tentu kaji awak lah. Tawakal itu tidak sebutan, tidak ucapan, tidak omong-omong. Tawakal itu berkaitan dengan keyakinan, keimanan, kepercayaan kepada Allah, bahwa Allah lah yang semata-mata yang kepadanya kita bersandar, berharap, berdoa, meminta dan mengadu. Tidak ada yang lain. Siapa yang bersandar kepada manusia, Allah lepaskannya kepada manusia itu. Maka jadilah tempat sandarnya goyah dan rapuh. Dan sebab itu penting kita pahami, karena tawakal itu tidak boleh kita lepaskan daripada diri kita, hati kita. Itu maka kita disuruh melazimkan membaca hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bukan hanya sekadar dendangan. Sebab ada orang nak apa lagu hasbi Allah ko, itu nak baca pagi-pagi bersama.
Berlagu-laguan. Hampir semua dengan salawat badar. Hampir semua dengan istighfar, anabal khataya. Awalnya astaghfirullah ya. Astaghfirullah. Mungkulah badana, kamangku badan orang. Tidak sekedar itu. Itu bacaan. Kalau bacaan tanpa dipahami, lebih-lebih tidak ada keyakinannya. Bacaan sekedar bacaan, berpahala, berfadilah, tapi kesan pengaruhnya tidak ada dalam jiwa. Ada pun ada sangat sedikit. Sebab yang dituntut kepada kita sebenarnya mengimani, meyakini, mempercayai ucapan yang kita baca, lalu jadikan pegangan hidup. Intinya cakap bahwa salah satu ucapan yang menyatakan bahwa kita berserah diri bulat-bulat kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ikonnya hasbunallah wa ni'mal wakil, dan Allah paling mengerti, paling tahu sianan batu-batu bertawakal. Sianan sekedar ujar-ujar, ucap-ucap dan dengan Allah tahu. Dia alim. Sebab tawakal itu amalan hati. Tawakal, sabar, ridha itu amalan hati. Anak amal hati, iko karajo hati. Tidak bisa dipantau. Kalau salat, amalan badan. Bisa saja lihat. Dia nampak asanu ke surah Joko 92. Lai, di mana? Tu di muka. Tu amalan badan. Amalan badan. Haji amalan badan. Tapi kalau tawakal, tidak bisa dipantau. Tidak bisa dicari. Ini hati yang bertawakal. Sabar hati, syukur hati. Itu bayang-bayang. Deknya amalan hati, maka perkokohlah, permantaplah, perteguh hati kita. Itu kepercayaan kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah, yang hanya Allah sajalah ni'mal wakil, sebaik-baik yang akan dia, yang dijadikan andalan, yang diandalkan untuk membantu, menolong, melindungi kita dan seterusnya. Itu kaji kita. Sasya. Anu tadi Bu. Nur Bu. Jadi. Surat ke-24. Surat pembelaan kepada Aisyah bahwa beliau dituduh babek serong. Innal ladzina yarmunal muhsanati. Semenjak ayat sabaleh Bu. Semenjak ayat sabaleh sampai 20. Pembelaan dari langit terhadap tuduhan kepada Aisyah. Kalau di Indonesia kepatangko pembelaannya daripada sekian pengacara. Dari sekian pengacara, sama-sama keduanya sama-sama pakai pembela. Tapi kalau Aisyah mengandalkan pembelaan ke langit. Itu bedanya antara Aisyah. Sekian kejiwa. Tapi apa sebabnya selalu orang mengatakan soleh At-Talaqah itu hanya 1000 dinar? Iya ya. Nantilah kini bojok Ada dijual orang tuh. Iya, nantilah kini bojoknya. Ya mau cari dinarnya lu? InsyaAllah enggak tahu. Tahu. Anggap saya mau enggak tahu, ha? Tanggal merah lagi datang atau enggak? Oh iya. Biarlah libur, Pak. Libur lagi, Abi. Libur aja.
Nah, sabananya ambo ku ndak pengicuah gitu. Nggak pernah mengicu orang. Nah, tak kicu dengan tarang. Nya orang yang biasa menjelek tanggal kalender ko, lah orang biasa jo. Mantan-mantan pegawai biasanya selalu menjelek kalender. Dah mantan. Diakhiri salah kerja gini dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.